ini mengganggu persiapan pemilihan yang sudah berjalan. Oke. Jangan lupa, sekarang sudah didaftarkan daftar calon sementara anggota-anggota legislatif di pusat dan di daerah. Hmm. Jika di tengah jalan ini kemudian sistemnya berubah, tentu ini akan menimbulkan kekacauan. Karena apa? Karena tahapannya sekarang ini nama calon sementara sudah masuk di KPU. Ingat, sudah masuk di KPU. Ketika ini diubah menjadi proporsional tertutup, maka hilanglah harapan-harapan mereka. Dalam putusan, saya menerima informasi yang tentu saya yakini dari sumber yang kredibel, dan karenanya ini menjadi penting untuk diketahui oleh publik karena menurut saya jika MK akhirnya memutuskan sistem pemilu kembali menjadi proporsional tertutup, ini akan menimbulkan persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Pertama, seharusnya tentang sistem pemilu apakah tertutup dan terbuka itu adalah pilihan. Artinya masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan. Karena itu dalam Undang-Undang Dasar kita tidak ada ketentuan yang mengharuskan menggunakan sistem pemilu legislatif yang mana. Nah, itu maknanya Undang-Undang Dasar memberikan keleluasaan kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini Presiden, DPR, dan DPD, untuk memilih. Itu yang disebut dengan konsep open legal policy. Bahwa MK tidak menyentuh wilayah pilihan-pilihan politik itu, diserahkan kepada pembuat undang-undang. Nah, kalau sampai MK kemudian menentukan bahwa yang terbuka lebih tidak konstitusional, yang tertutup itu lebih konstitusional, ini MK sudah masuk ke wilayah lembaga legislatif. Itu tidak boleh. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah ini mengganggu persiapan pemilihan yang sudah berjalan. Jangan lupa, sekarang sudah didaftarkan daftar calon sementara anggota-anggota legislatif di pusat dan di daerah. Jika di tengah jalan ini kemudian sistemnya berubah, tentu ini akan menimbulkan kekacauan. Oke, baik. Partai-partai berhitung ulang. Tidak tertutup kemungkinan calon-calon sementara akan mengundurkan diri. Karena yang lebih berpeluang untuk menjadi anggota dewan adalah calon-calon nomor 1. Itu pasti akan menimbulkan kerumitan-kerumitan. Di samping kesiapan KPU juga bisa terganggu. Langkah tidak bijaknya di tengah sistem yang proses persiapan pemilihan sudah berjalan, sistemnya dirubah. Saya berpandangan, satu, sebaiknya sistem pemilihan umumnya tidak dirubah karena itu open legal policy. Dua, kalaupun memang ada pemikiran-pemikiran bahwa perlu perbaikan sistem pemilu, maka itu harus dilakukan oleh lembaga legislatif di proses legislasi. Baik. Itu artinya tidak oleh MK dan diberikan kesempatan untuk periode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, tanggal 28 Mei 2023 di Facebooknya Denny Indrayana, seorang guru besar bidang hukum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menulis
pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan komposisi putusan 6:3 dissenting. Artinya 6 hakim MK setuju dan 3 hakim menolak. Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan hakim konstitusi. Maka kita kembali ke sistem pemilu Orba, otoritarian dan koruptif. Begitu kata Beni Indrayana sebagaimana ditulis di dalam Facebooknya. Sahabat, sebelum kita menimbang-nimbang plus minusnya, maka sebaiknya kita tahu bahwa sistem proporsional terbuka itu adalah seorang pemilih akan mencoblos gambar partai dan orangnya. Jadi ada gambar partai, ada orang. Nah, sementara sistem proporsional tertutup itu kita hanya nyoblos gambar partainya, tidak ada orangnya. Nah, maka mari kita hitung-hitungan secara politis. Jika sistem proporsional terbuka, maka ada gambar partai, ada gambar calon legislatif. Urutannya bisa 1 sampai sekian. Dan calon legislatif itu akan terpilih ketika suara yang dipulungnya itu melebihi dari ambang batas yang diberikan. Artinya seseorang yang nomor 4 pun, jika suaranya melebihi nomor 3, nomor 2, dan nomor 1, dia akan terpilih. Begitu seterusnya. Di dalam sistem tertutup, maka kita hanya nyoblos gambar partainya, nanti partai politiklah yang membawa nama kader-kadernya ke KPU untuk disahkan sebagai anggota legislatif. Ini berlaku dari DPR RI, tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Kita tahu bahwa untuk menjadi calon yang di dalam sistem terbuka tadi, maka seseorang tentu akan mengeluarkan segala potensi dirinya agar dia mendapatkan tempat yang terbaik. Memang nantinya pemilih nyoblos gambar partai dan nyoblos orang yang dia maui. Jadi tidak seperti sistem tertutup di mana kita hanya nyoblos partainya, tidak mencoblos orangnya. Ini ibarat
beli kucing dalam karung. Ini yang menjadi persoalan. Masalahnya menurut Susilo Bambang Yudhoyono, jika sistem proporsional tertutup ini diterapkan, akan terjadi chaos politik, akan ada keributan besar di dalam tatanan politik kita. Karena apa? Kita tahu, untuk menjadi caleg itu seseorang mengeluarkan energi berlebih, waktu, tenaga, dan uang. Biasanya dia diminta setoran untuk saksi dan sejenisnya. Artinya seseorang itu sudah nyetor ke partainya untuk menjadi caleg. Tetapi dengan adanya sistem proporsional tertutup, maka semua daya upaya yang telah dia lakukan tadi akan hilang begitu saja, karena otoritas hanya ada di pimpinan partai politik tersebut, apapun partainya. Ini yang akan membuat chaos politik. Karena apa? Karena tahapannya sekarang ini nama calon sementara sudah masuk di KPU. Ingat, sudah masuk di KPU. Ketika ini diubah menjadi proporsional tertutup, maka hilanglah harapan-harapan mereka. Hilanglah uang-uang yang telah dia setorkan. Dan ini akan berpotensi membuat kegaduhan dan keributan di Republik ini. Saudara, mari kita ikuti apakah MK nantinya akan memutuskan sistem pemilu legislatif ini tetap terbuka sebagaimana di tahun 2014 yang sudah kita mulai waktu itu, di tahun 2009, 2014 dan seterusnya. Apakah di 2024 tetap proporsional terbuka atau tertutup? Jika terbuka, tidak akan ada gejolak yang berarti, tetapi kalau tertutup, sebagaimana prediksi dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akan terjadi gejolak atau chaos politik. Semoga kita terhindar dari mara bahaya di Republik ini. Terima kasih dan tetap bertawakal kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.